Kali ini kita akan bahas mouse gaming lagi dan gua akan langsung bahas dua mouse sekaligus ya. Ini mouse terbaru dari Sades S8 dan Sades S9. Atau nama lainnya Sades Bass dan satu lagi Sades Hunter. Menarik banget apa yang dihadirkan oleh kedua mouse ini dan langsung aja kita mulai reviewnya. So, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakih di sini. Sades Bass dan Sades Hunter. Mari kita mulai reviewnya. Let's go. Kedua mouse ini dibanderol dengan harga yang cukup murah loh. Sades Bass itu 118.000 dan Sades Hunter 119.000. Cuman beda 1.000 doang. Dan yang kalian dapatkan dalam paket pembeliannya hanya mouse itu sendiri dan juga kartu-kartunya. Oke, nggak seperti biasanya, gue bakal ngomongin speknya dulu nih. Karena salah satu alasan kenapa gue ngebahas dua mouse ini secara bersamaan, karena dalemannya sama. Sades Bass dan Sades Hunter menggunakan sensor SunPlus 119 dan switchnya ini, baik di klik kiri maupun klik kanan menggunakan Huano switch dengan 5 juta klik lifetime. DPI dari kedua mouse ini sampai 6400 DPI dengan ada 6 stage dari 800 sampai 6400. Tapi kalau kita buka softwarenya nih, DPI-nya ini masih bisa dimentokin sampai 8000 DPI. Untuk akselerasinya sampai 12G, lalu IPS-nya 32 IPS dan polling rate-nya 125 Hz. Nah, tadi nyinggung soal softwarenya. Di softwarenya sendiri seperti biasa terdapat beberapa menu yang disediakan oleh Sades. Ada Office Mode ya, atau ini sih bisa dibilang profile untuk mengcustom 7 button yang ada pada mouse-nya. Lalu Advanced yang pada menu ini kita bisa setting fire key, lalu moving speed, double click speed, dan rolling speed, dan juga tentu saja DPI setting. Next, pada menu Like, kita bisa menentukan RGB mode yang terdapat 6 RGB mode yang bisa kita pilih plus kita atur kecepatan serta tingkat kecerahan RGB-nya. Dan terakhir, tentunya untuk menambahkan fungsi makro. Dan ngomongin soal softwarenya, sebenarnya gue agak bertanya-tanya sih, kenapa software dari Sades itu selalu terpisah gitu, atau ya per produk atau per item. Mungkin saran dari gue adalah Sades memikirkan untuk membuat software yang sifatnya universal. Karena di luar sana pasti akan ada seseorang atau ya banyak lah gamer yang akan menjadi fanboy dari Sades. Jadi mulai dari headset sampai keyboard, mouse, dan peripheral lainnya itu menggunakan produk Sades. Dan itu akan membantu dia kalau misalnya ada software yang sifatnya universal. Yang kalau udah nyolok ya udah kedetek aja gitu sama softwarenya. Jadi dia nggak perlu download atau nginstal driver lagi. Dan gue tahu itu pasti akan sangat lama dan makan banyak waktu juga, karena ya gue tahu sih soal pembuatan software. Dan tentunya biaya yang dikeluarkan juga pasti akan besar. Tapi ini menurut gue investasi yang bagus sih, karena udah mulai banyak produknya dan juga udah mulai besar para penggemarnya. Jadi mungkin untuk Sades dan brand lain harus sudah punya software yang sifatnya universal. Dan kalian para gamer atau para user, gimana menurut kalian? Apakah kalian butuh banget dengan yang namanya software yang sifatnya universal dari brand tertentu? Karena dari gue sendiri ya gue memang sangat butuh software yang kayak gitu. Karena sebagai reviewer kan nyobain produk-produk yang beda. Jadi akan lebih baik kalau gue nggak usah nge-download software lagi. Itu sih. Nah, sekarang kita bicarakan hal yang berbeda dari kedua mouse ini, yaitu bentuk dan desainnya. Kedua mouse ini didasari warna hitam doff yang harus hati-hati ya untuk tangannya yang gampang basah, karena pasti akan meninggalkan bekas. Nah, untuk Sades Bass ini bentuknya sangat presisi ya, dengan aksen yang cukup rame. Bagian cover atasnya ini cukup clean dan bagian sampingnya terdapat aksen line dan ini namanya non-slip side grip, dan ini untuk yang ibu jarinya sering berada di grip ya atau di samping. Dan menariknya ini tuh dikelilingi oleh akrilik berwarna putih yang pas mouse-nya dinyalain atau RGB-nya menyala, ini jadi keren banget. Hal yang gue sukain banget dari mouse ini yaitu bagian depannya sih, yang kelihatan gagah dan gaming banget. Nah, kalau menurut kalian desain dari Sades Bass ini agak rame dan kurang cocok di mata kalian, mungkin kalian bisa melirik Sades Hunter. Untuk Sades Hunter bentuknya sih lebih simpel dan desainnya minimalis, karena ini benar-benar minim aksen. Pada bagian gripnya ini nggak ada tekstur apa-apa, tapi pada button forward dan backwardnya ada ya, dan ini bakal cocok banget bagi orang yang naruh jarinya atau ibu jarinya ini selalu ditempatkan di bagian button forward dan backward. Pada Sades Hunter ini masih ada list untuk RGB ya, tapi nggak lebay-lebay amat.
Jadi overall gue pribadi suka dengan yang minimalisnya ini. So kalau suka mouse yang presisi dan bentuknya gaming banget, ya Shades Bass adalah pilihannya. Dan kalau mau yang simple dan oke, menurut gue ya Shades Hunter pilihan terbaik. Dan BTW kedua mouse ini sangat cocok untuk pengguna dengan style palm grip. Untuk build quality dari kedua mouse ini cukup oke. Keduanya didasari bahan plastik ABS yang cukup solid di harga 100 ribuan. Berat dari kedua mouse ini juga beda tipis. Bass di 98 gram dan Hunter di 108 gram. Tapi gue sendiri sih ngerasa Hunter lebih ringan. Tapi ini mungkin karena faktor dari mousefitnya juga. Mousefit Shades Hunter ini cuma 2 tapi lebar ya, memenuhi bagian depan dan belakang. Sedangkan mousefit dari Shades Bass ada 4 tapi ditempatkan di sudut-sudut dan ini cukup kecil sih menurut gue. Kabelnya braided dan agak kaku sih. Dan untuk kedua mouse ini mempunyai 7 button. Untuk click force-nya sih lumayan lah. Dan yang gue concern di sini sih button DPI dan juga button forward dan backward. Dimana yang Hunter ini lebih besar dibanding yang Bass dan gue lebih suka dengan Hunter karena memang cocok aja di jari gue. Oke, sekarang kita tes gaming aja dan gue kali ini main game Valorant menggunakan kedua mouse ini. Pertama gue pakai Bass dulu dan hasilnya main Valorant kurang nyaman. Mungkin emang gak cocok aja sama tangan gue nih Shades Bass. Jadi agak berat banget pergerakannya, bahkan untuk DPI yang gue maksimalin tetap susah. Apalagi buat ngeflick ini suka kelebihan atau kurang. Jadi emang kurang cocok aja. Nah untuk Hunter ini enak banget buat gue. Dan pas banget untuk playstyle gue ya. Jadi gue ngeflick, nembak semuanya aman. Dan untuk Minecraft sih, mohon maaf ya, gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa ngerekam pas gue lagi main Minecraft pakai kedua mouse ini. Tapi keduanya bisa gue katakan udah aman klik kanannya. Dan itulah dia review dari Shades Bass dan Shades Hunter. Tuliskan pendapat kalian mengenai kedua mouse ini langsung aja di kolom komentar. Ini akan menjadi preferensi kalian masing-masing sih di antara kedua mouse ini. Kalau kalian lagi nyari mouse gaming dengan harga 100 ribuan dan tertarik dengan satu di antara keduanya dan masuk ke list kalian, preferensi kalian benar-benar harus ditekankan ya banget. Dari preferensi gue akan merekomendasikan mouse Shades Bass ini untuk kalian yang doyan dengan bentuk mouse yang gaming banget dan RGB-nya ini keren banget sih menurut gue. Tapi gue akan langsung bilang untuk game kompetitif seperti Valorant, CSGO, dan lain-lainnya yang sejenis, ini nggak gue rekomendasikan sih, karena emang nggak enak aja untuk playstyle gue ya. Tapi untuk game kayak Minecraft mungkin atau game-game lain yang punya story maybe, ini oke sih menurut gua. Dan untuk Shades Hunter sih kalian pasti yang suka dengan minimalism ya, atau yang nggak lebay banget. RGB-nya sih masih ada, tapi ini bisa dimatiin juga, jadi is okay. Dan yang gue tekankan di sini adalah game FPS-nya itu enak banget dan kerasa banget sih pas main Valorant ya. Kalian juga udah dengar penjelasannya tadi, dimana gua memang lebih nyaman untuk main game FPS atau game kompetitif dengan mouse Shades Hunter. Untuk ngeflick juga enak dan lain-lainnya sih gua nggak pernah ada masalah di Shades Hunter. Dan itu dia ya, gua akan tekankan lagi, preferensi masing-masing kalian itu akan menentukan mana di antara kedua mouse ini yang akan kalian pilih kalau kedua mouse ini masuk ke dalam list kalian. Tapi ya keduanya akan gue rekomendasiin tentunya dengan penilaian-penilaian yang tadi udah gue sampaikan. So itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue secara pribadi yang kurang atau salah, mungkin kalian langsung koreksi aja di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.